Saya terus terang ikut nih, takut nih Mas Ipo. Kalau sempat ramai dipoto bisa kena saya. Tapi ustadz yang lain nggak apa-apa. Memang begitu nasib saya. Idul Fitri kemarin, Idul Fitri, khutbah Abdul Somad tidak boleh, batal, nggak ada izin. Saya khotib di depan rumah saya sendiri. Pas begitu selesai, ternyata masjid lain ada sholatnya. Saya bilang masjid lain kenapa? Masjid lain nggak ada COVID. Khusus di masjid saya itu aja COVID-nya. Nah, itu jadi memang COVID ini pun dia lihat-lihat orang juga. Nah, kalau target hidup cuman kerja, dapat duit, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, habislah sudah cita-citamu. Apa beda engkau dengan ikan mas koki? Mas koki itu kan itu. Pergi sana, pergi sini, makan. Pergi sana, pergi sini, makan. Pergi sana, pergi sini, makan. Mati lampu, mati. Dapat duit, nikah, punya anak, kerja, punya rumah, punya mobil, liburan. Selesai hidup. Apa beda kau dengan burung perkutut? Tidak ada cita-citanya ke depan. Maka mesti punya cita-cita yang luar biasa ke depan. Saya tak tahu entah apa sebetulnya cita-cita BP ini. Yang jelas dikirimnya saya gelas, gambar saya. Kirimnya mobil, gambar saya. Dan itu dibuatkan gambar saya di depan. Tapi saya berharap mudah-mudahan kerjasama kita ini dalam amal-amal kebaikan yang lebih besar. Saya mau BP punya sekolah tahfiz Quran gratis. Amin. Saya mau ada masjid. Selama ini masjid Al-Ikhlas, masjid At-Taubat. Kau sholat di mana? Masjid BP. Ya, amin, amin. Siap. Tidak pakai kubah. Lambangnya apa? Botol. Keran airnya tidak mengalir, tetes, macam tetes BP itu. Semua mesti berawal dari mimpi. Ada masjid Al-Ikhlas, ada masjid At-Taubat, ada masjid At-Taqwa. Tapi masjid ini namanya lain. Masjidnya daripada makan siang. Masjid kok namanya daripada makan siang? Ternyata orang ini tidak kaya, tapi uang makan siangnya dia tabung. Dia buat satu tabungan, tabung. Setiap mau makan siang, tabung. Dia tidak makan siang. Sampai bangun masjid. Akhirnya masjid itu dibangun masjid daripada makan siang. Ada di antara saudaraku yang punya niat ingin punya motor gede, bangganya luar biasa itu kalau pakai motor gede di tengah orang pakai motor kecil. Suara motor orang kecil tuh tiba-tiba dia. Apalagi kalau ada orang di samping itu kaget terkejut sampai jatuh, luar biasa. Itu luar biasa. Apalagi kalau ada mak-mak sampai keluar klaksonnya. Kan itu bangganya luar biasa. Tapi kemudian dia hilangkan keinginan itu, dia buat masjid. Nama masjidnya apa? Daripada motor gede. Ada masjidnya sudah di Padang, samping pantai, masjid besar. Dijualnya motor gedenya, bangun masjid. Tapi tidak dia buat nama masjid, nama itu. Tapi motivasi orang sudah ada. Saya berharap kawan-kawan sudah mulai mindsetnya tidak lagi materi, main otak, settingan otaknya ada target, ada arah ke depan. Itulah yang membuat dia semangat terus. Karena kalau tidak, kalau lagi hidup kita ini hanya untuk mencari materi, lalu apa beda kita dengan Qarun? Qarun itu apa kata dia? Kharaja ala qaumihi bizinatihi. Dia kalau keluar menjumpai orang-orang yang ada di sekitarnya, bizinatihi, dengan membawa segala macam perhiasannya. Ketika dia keluar dengan perhiasannya yang pernak-pernik segala macam itu, lalu mereka pun berbisik-bisik, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andai kita punya seperti punya Qarun. Makin dia terdengar suara itu, makin bangga mendongak. Jadi kalau ada di antara kita yang suka keluar bawa perhiasan dan mendengar orang berbisik, besar sekali rantainya, wow,
darah tinggiku kumat. Oh, itu luar biasa. Itu keturunan Qarun itu. Jangan-jangan namanya bin Qarun. Maka ini apa beda kita dengan Qarun? Yang membedakan kita dengan mereka, sama-sama cari uang, sama-sama bisnis, sama-sama berusaha. Yang membedakan adalah targetnya. Target ke depan bangun masjid. Amin. TK Quran. Amin. SD Quran. Amin. SMP Quran. Amin. SMA Quran. Amin. Mengirim anak-anak ini sekolah ke Turki, ke Mesir, diantar dia ke sana, pulangnya disambut sehingga pendidikan umat terjaga. Jangan seperti Abdul Somad pergi dulu, pulang tak diantar, pergi tak diantar, pulang tak disambut. Tapi bukan berarti saya ustaz hantu. Saya pergi aja sendiri, pulang aja sendiri. Akhirnya Allah Ta'ala mempertemukan kita. Saya hanya ingin mengatakan bahwa silakanlah kau menjadi bisnismen yang kaya raya, tapi ada yang ditinggalkan untuk umat, untuk bangsa. Ini bangsa kita ini sekarang sedang sakit. Sakitnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan semua orang yang datang menjenguk, mengkomentari orang yang sakit ini, membuat orang sakit ini semakin parah. Yang satu mengkomentari ujung kakinya, waduh, kalau kayak gini kelihatannya nampaknya nggak sampai Jumat depan dah gul. Komen-komen orang yang datang ini membuat dia semakin terpuruk, mentalnya semakin jatuh, imunnya semakin lemah, akhirnya dia pun semakin parah dalam penyakitnya. Begitulah keadaan kita sekarang. Mati lampu gelap, saking gelapnya tidak ada lagi yang tahu bagaimana cara menerangi. Kenapa semua menyalahkan kegelapan? Kenapa tidak ada satu yang menyalakan lilin, yang satu menyalakan mancis, yang satu menyalakan api untuk membuat kita terang benderang? Di tengah kegelapan ini alhamdulillah ada secercah cahaya. Cahaya itu datang dari BP insyaallah. Siapa yang paling kuat tepuk tangannya, itu yang paling kuat program-program kemanusiaannya ke depan. Ya. Saya masuk hutan keluar hutan ini sudah sejak bertahun-tahun. Lalu kemudian diliput, diceritakan, dibawa. Sampai hari ini anak-anak suku terasing tertinggal, suku anak dalam, suku Sakai, suku Akit, suku Laut. Tapi saya tidak sendirian, berkolaborasi dengan sahabat-sahabat saya. Maka yang mau ikut ke dalam, kita tunggu. Yang sanggup, tapi kalau hanya menjadi beban, tak usah. Jadi sampai ke dalam gatal-gatal. Ada dulu yang ikut sama saya masuk ke dalam, 2 hari kami di dalam, dia tak mandi-mandi Mas Ibu. Kenapa lah dia tak mandi? Setelah keluar baru, kenapa tak mandi? Ustadz, saya nanya sama masyarakat di situ. Apa yang Bapak tanya? Sekarang musim apa? Katanya musim buru babi. Sedang musim berburu babi. Terus babinya di hulu sungai sana. Setelah habis berburu, karena mereka tidak punya kulkas, babinya diikat, dirakit. Di sana air kemari. Nah, itulah Ustadz mandi pakai air babi itu. Kenapa nggak kau kasih tahu, kata saya. Rupanya dia tak mau mandi sama kami, mandi dengan air babi. Jadi memang macam-macam. Kita sampai di dalam pagi-pagi mau mandi, rumahnya di sini, toiletnya di sungai sana. Pas mau mandi, terdengar suara. Suara apa tuh Pak? Ya biasalah di sini. Ya maksudnya suara apa? Suara harimau. Baru kita tahu rupanya hutan lindung tempat melindungi harimau Sumatera. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak dimakan harimau. Mungkin dia sudah lama mengintai, cuma ditengoknya kurus sekali kata dia. Jadi saudaraku, Ustadz ceritanya tak ada yang enak. Sengaja aku ceritakan tak enak supaya kalian jangan ikut. Kalian tinggal transfer aja. Semangat bekerja, semangat bisnis, semangat cari duit, tapi ada target yang mau dicapai ke depan. Fokus pada pendidikan umat. Inilah sekarang
Kalau tablik akbar ramai, dulu kita bangga dengan tablik akbar ramai, sekarang kita malah takut ramai. Makin ramai takut. Saya terus terang ikut nih, takut nih Mas Ibu. Kalau sempat ramai dipoto bisa kena saya. Tapi ustadz yang lain nggak apa-apa. Memang begitu nasib saya. Idul Fitri kemarin, Idul Fitri, khutbah Abdul Somad tidak boleh, batal, nggak ada izin. Saya khotib di depan rumah saya sendiri. Pas begitu selesai, ternyata masjid lain ada sholatnya. Saya bilang masjid lain kenapa? Masjid lain nggak ada COVID. Khusus di masjid saya itu aja COVID-nya. Nah, itu jadi memang COVID ini pun dia lihat-lihat orang juga. Nah, itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jam berapa saya bicara nih Mas Ibu? Hah? Habis bahan saya udah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah mesti berjamaah. Selalu dipahami berjamaah ini komunitas, majelis taklim, majelis sholawatan. Betul, tapi BP juga dianggap sebagai sebuah jamaah. Kalau sudah berjamaah kita bersaudara. Kalau ada saudara yang sakit kita tanya. Kalau ada saudara yang kita tanya, itu tanda bersaudara. Saudara diambil dari kata udara. Udara artinya perut. Udara itu perut. Satu. Saudara seperut. Jadi saya dengan Mas Ipu ini satu perut. Perut nenek kami dulu namanya Hawa. Saudara-saudaraku juga berasal dari perut Hawa. Yang tidak dari perut Hawa tolong angkat tangan. Berarti masih saudara Charles Darwin. Jadi kalau sudah bersaudara, tentu kita tidak mungkin mengkhianati saudara kita. Kalau sudah bersaudara, prinsip orang bersaudara, kalau ada saudaranya senang, itu saudara dia. Itu yang kaya, yang hebat, yang mobil mewah, yang rumah besar, oh itu saudara saya. Saudaramu itu iya. Kemarin dia ditangkap KPK dulu. Kita selalu mengaku saudara kalau dia berhasil. Kalau dia gagal lalu kita katakan dia bekas, bukan saudara saya. Ini tidak benar. Jadi anggaplah ini sebagai sebuah jamaah. Tapi yang kita pentingkan bukan cuma dunianya. Kita begitu amat sangat perhatian pada kesehatannya. Ustadz Somad mesti cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Kalau ketemu orang jangan salaman, jangan cipika-cipiki, jangan pelukan. Ini Pak Ustadz, luar biasa ini COVID. Dia masuknya ke mulut dan ke hidung, maka mulut dan hidung harus disumbat. Dan kabarnya ini COVID bermutasi, tak lama lagi dia masuk ke telinga. Telinga pun mesti disumbat juga kalau begitu. Na'udzubillah. Maka kita amat sangat perhatian pada yang bersifat fisik. Tapi yang bersifat spiritual, batin kita tidak peduli. Maka kelebihan Islam ini adalah kepedulian yang bersifat spiritual. Kalau kita berada di tepi jalan, tiba-tiba ada kawan yang mau menyeberang. Ada orang yang mau nyeberang jalan, kita tidak kenal dengan dia. Sama-sama tegak berdiri, mau nyeberang jalan. Mungkin dia lalai, mungkin dia linglung. Ada truk besar yang bus. Maka kita spontan menarik tangan dia, menyelamatkan dia. Karena kita takut dia kecelakaan, dia mati, ditabrak, pecah kepalanya. Tapi ketika ada orang yang buat dosa, buat maksiat, kita cuek aja. Biarlah Pak Ustadz, itu kan privasi dia. Ngapain kita urus-urus? Dan orang juga begitu sekarang. Uang-uang saya, yang nyabu saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, apa urusan kamu? Memang betul. Tapi kalau tsunami datang, memang yang hancur rumah kau aja. Kalau gempa bumi datang, memang yang terbelah. Wattaqu fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab. Kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat saja, yang baik-baik pun juga kena. Angin puting beliung kalau dia datang, dia berputar, twister, semua dia gulung. Dia tidak akan berhenti. Oh ini rumah Ustadz Somad, cari yang lain lah. Pas dia mau dekat, oh ini BP, yang lain lah. Enggak, semua dia hancur, dia hantam. Maka ini prinsip berjamaah. Prinsip jamaah ini mesti kita jaga. Berjamaah di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Saya ingin bertetangga dekat dengan Mas Ipu di surga. Begitu sahabat-sahabat BP ini masuk ke dalam surga,
Heran mereka. Pas masuk surga ditengoknya, mana Ustaz Somad yang dulu ngajak-ngajak ke surga? Kok dia nggak ada? Tanya sama malaikat, malaikat Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia di VVIP. Amin kan lah? Itu maksud saya ceritanya. Begitu cara mengaminkan. Itu namanya trik amin. Dan itu dilakukan sahabat Nabi. Ketika Nabi datang bertamu ke rumah seorang sahabat, Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Salam itu cuma 3 kali. Idza sta'zana ahadukum salatan, kalau kamu mengucapkan salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan masuk, falyarji, pulanglah. Salam 3 kali tidak diizinkan, salam 3 kali tidak dibukakan pintu, pulanglah. Setelah 3 kali baru dia jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Kata Nabi, berarti dari tadi kamu ada di balik pintu nih. Iya ya Rasulullah. Kenapa kau tidak bukakan langsung? Aku mau dapat salam 3 kali. Mau dapat doa dari Nabi 3 kali. Tolong ini jangan diamalkan. Jangan nanti saya datang, Assalamualaikum. Begitu cara mereka untuk dapat 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untukmu, selamat hartamu, selamat bisnismu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah negerimu, berkah hidupmu, berkah matimu. 3 dalam satu hembusan nafas. 3 kali double dia dapatkan. Dan tak dapat pada orang lain. Tapi cara itu tidak semua sahabat Nabi melakukan itu. Itu dia lakukan. Maka kita juga berjamaah ini ada satu hal yang kita lakukan, bagaimana kita mendapatkan barokah. Kata Nabi, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan turun bersama jamaah. Sulit untuk istiqamah kalau tidak berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, kalau kamu berdua setan mulai menjauh. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah iyyakum wal furqah. Hendaklah kamu berjamaah, jangan sampai kamu memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan kambing menyeberang sungai, tapi kemudian ada satu kambing yang memisahkan diri dari jamaah, mengendap-endap pergi ke tepian sungai untuk minum seteguk 2 teguk. Disitulah dia akan ditangkap predator. Kata Nabi, al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah, itulah yang akan diterkam oleh singa, diterkam oleh hiena, diterkam oleh predator, diterkam oleh macan tutul, diterkam oleh buaya. Ustaz dapat cerita ini dari mana? Nonton Flora dan Fauna. Tonton binatang-binatang yang di televisi itu. Kita mengambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alam terkembang menjadi guru. Begitu kata orang Minangkabau. Berguru tidak hanya kepada buya, kiai, alim ulama. Alam terkembang menjadi guru. Segerombolan bison, kambing, kerbau, hutan akan diterkam oleh serigala. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah. Hidup kita ini 3. Pertama, hidup di tempat tinggal. Yang kedua, hidup di tempat bekerja. Yang ketiga, hidup di alam maya. Ketiga-tiganya kita mesti punya jamaah. Hidup di tempat bekerja yang sahabat-sahabat kita ini mengingatkan tentang hablum minallah, hablum minannas. Hidup di tempat lingkungan, di lingkungan yang dekat dengan masjid, surau, langgar, musola, pengajian, yang mengingatkan kita bahwa mati itu dekat. Hidup di alam maya, grup WhatsApp, Instagram, FB. Kalau kira-kira IG itu update statusnya selalu tentang ayat Allah, tentang hadis, tentang ceramah, follow. Di antaranya Ustaz Abdul Somad Official. Kalau kira-kira grup WhatsApp itu postingannya mengingatkan kita tentang hamba Allah, mengingatkan tentang Allah, terus berada di dalam. Tapi kalau grup IG itu hanya cucian lama belum kering, CLBK, grup SD, grup SMP, grup SMA, hanya sekedar nauzubillah orang berselingkuh gara-gara itu, maka apa boleh buat, saatnya engkau menyelamatkan diri, karena kalau kau mati mereka pun tak mau menyelamatkan. Kawan-kawanmu satu SD, satu SMP, satu SMA, satu TK, paguyuban satu kampung, alma mater itu hanya mau mengantarmu sampai ke liang lahat. Dulu
Dulu kalau orang mati diantar sampai ke liang lahat. Sekarang hanya dibuatnya di wallmu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyak contoh kasus. Oleh sebab itu maka jaga jamaah. Yang kedua, setelah kita berjamaah akan menjadi istiqomah. Setelah istiqomah barulah dia husnul khatimah. 3 sepaket. Hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Mengapa orang banyak hijrah pagi, petang buyar? Karena tidak berjamaah. Hijrah sendiri. Hijrah sendiri, belajar sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri, mati sendiri. Tidak bisa. Kita mesti bersama. Kebersamaan kita bukan hanya di sini. Sampai mati pun kita tetap bersama. Kalau Abdul Somad mati, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat BP paling tidak mengirimkan Al-Fatihah, Yasin, Qul Huwallah. Yang tidak mau kirimkan ayat Quran, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Betul. Cuman 2 orang yang mau ngirim. Kirim. Ini semua kebersamaan bukan cuma di sini. Kebersamaan bukan cuma dalam bisnis. Kebersamaan sampai ke liang lahat. Kebersamaan sampai ke surga. Ya Rasulullah, ya Allah, ya, aku masuk ke dalam surga tapi orang yang bersama denganku dulu, satu majelis ilmu denganku, satu solat denganku, sama-sama berbuka puasa denganku, tidak ada di dalam surga. Apa kata Allah Ta'ala? Cari dia ke dalam neraka. Maka orang ini pun pergi masuk ke dalam neraka, mencari orang yang imannya sebesar biji sawi. Selalu ustadz-ustadz mengumpamakan benda kecil sebesar biji sawi. Sementara ini orang nggak pernah lihat pohon sawi. Sebesar apa sih? Mohon maaf, tai coro, kecoa. Sebesar itu imannya. Ada. Apa kata Allah? Akhrijhu minan nar. Tarik tangannya, bawa dia ke dalam surga. Syafaat orang soleh. Seringkali jamaah, Ustaz Somad, tatap wajah saya, tolong cari saya nanti di neraka Ustaz. Kau kok pede kali masuk neraka? Heran saya nengok jamaah yang pede sekali masuk neraka. Jelas-jelas Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Jadi kita ini pedenya mesti pede masuk surga. Mestinya komunitas BP ini bertanya ke kawan-kawan, siapa di antara kalian yang masuk neraka? Siapa biar kuselamatkan. Sombong sekali Pak Ustadz. Kita bukan sombong. Jangan sampai kita memahami agama, lalu agama pemahaman sempit itu membuat orang menjadi takut beragama. Makanya saya kalau pergi ke beberapa daerah dulu, zaman tablik akbar, ke masjid itu cuma sekali. Lebih banyak saya ceramah di tanah lapang, sepak bola, di gor, di hotel. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang takut mendengar ceramah pengajian ke masjid. Aku kalau pengajiannya di tanah lapang sepak bola mau, lapangan futsal mau. Tapi kalau di masjid takutlah. Kenapa? Ceritanya neraka terus. Aku kalau ke masjid takut Pak Ustadz. Kenapa? Teman saya 2 kali ke masjid, pas ketiganya meninggal. Jadi di agama itu ditangkapi, dipahami dengan horor, menakutkan, mengerikan. Kenapa orang tidak bercerita tentang nikmat kubur? Kenapa selalu bercerita tentang azab kubur? Supaya orang takut Pak Ustadz. Iya, tapi dalam agama itu diajarkan basyiru, berikanlah kabar gembira. Ada tentang nikmat kubur yang luar biasa. Nikmat kubur, kuburnya sejauh mata memandang, lapang, luas. Kuburnya mengalir taman-taman surga. Bukankah di antara doa yang diajarkan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Memang betul, ada kuburan yang jadi lubang neraka. Tapi ada juga kuburan yang menjadi taman surga. Insya Allah kuburan orang BP belum lagi, jangan amin langsung. Kuburan orang BP taman-taman surga insya Allah. Amin.